bersama aku Imas di channel YouTube aku ya. Video kali ini juga kita mau ngebahas tentang tes wawancara ISI Jogja, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang nanyain, Kak, tes wawancara ISI itu apa aja sih? Nah, di sini Kak Imas Sulerama mau memberikan informasi ya sesuai pengalaman Kak Imas dulu, karena sekarang udah alumni ISI Jogja. Wow. Nah, Kak Imas mau ngasih tahu nih gimana dulu tes wawancara. Nah, jadi gini guys. Oke, nanti dulu sebelum kalian nonton kelanjutan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube aku Imas Sulerama. Terima kasih ya karena selama ini kalian sudah mensupport channel Imas Sulerama. Tes wawancara ini biasanya dilakukan setelah seleksi administrasi dan proses seleksi lainnya. Karena tes wawancara ini biasanya tatap muka nih, kita langsung datang ke lokasi atau ke kampus. Jadi kalian harus mempersiapkan tes wawancara ini betul-betul matang ya guys, semaksimal mungkin. Dari kesehatan, penampilan kalian, dan mental ya, kepercayaan diri kalian itu tetap harus dijaga powerful pada saat kalian datang ke lokasi. Untuk menghadapi tes wawancara ini, yang harus kalian perhatikan banget adalah kalian harus memastikan jadwal dan lokasi di kampus isinya itu di gedung yang mana, di bagian yang mana. Jangan sampai salah guys. Kemudian kalian juga harus memastikan dengan cara mempelajari universitas kampus isi itu sendiri sesuai jurusan yang kalian ambil. Takutnya ada sedikit banyaknya tentang kampus isi itu yang nanti ditanyakan sama pihak penanya ya, narasumbernya, berkaitan dengan profil kampus, visi misi, dan sejarah atau filosofi kampus isi itu sendiri. Dan yang gak kalah pentingnya yang harus benar-benar kalian siapkan adalah dokumentasi atau bahan atau berkas portofolio dalam bentuk map ya. Jadi kemarin kalian tes isi kan udah ada berkas online, dan berkas yang online itu dijadikan bentuk fisik dan kalian bawa waktu kalian wawancara, itu penting banget. Terus juga kalian harus belajar di rumah. Kalian harus memahami pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Seperti ini salah satunya, kalian searching di internet ya. Kalian cari tahu tentang pertanyaan yang biasa muncul saat wawancara. Ini juga salah satunya nonton YouTube-nya Imas Sulerama dong, tentang pertanyaan yang sering muncul. Dan selanjutnya adalah kalian harus datang on time, harus tepat waktu. Oke, jadi dari sekarang tuh harus jaga disiplinnya ya. Nah, langsung saja. Pertanyaan yang sering muncul nih menurut versi Imas Sulerama, karena dulu juga aku kembali mengingat-ingat lagi pertanyaan apa sih yang waktu aku tes dulu tuh ditanyain. Semoga ini juga sama ya pertanyaannya di tahun 2023 dan seterusnya. Pertanyaan yang sering muncul di kalian juga pada saat kalian tes wawancara. Yang pertama, biasanya kalian ditanyakan alasan kalian memilih kampus isi atau alasan kalian memilih jurusan isi tersebut. Jadi kenapa kamu memilih untuk mendaftar isi? Jadi kalian bisa kasih tahu ya, jelaskan alasan kalian itu sebenarnya apa sih? Oke? Kalian bisa jawab juga berdasarkan hobi, kemampuan kalian, dan tujuan kalian itu mau masuk isi kuliah di seni itu tuh apa sih yang sebenarnya? Kemudian pertanyaan yang kedua yang sering muncul adalah kalian sering disuruh menceritakan atau mendeskripsikan diri kalian. Jadi ini lebih ke kalian bisa aja menunjukkan kelebihan kalian, kemampuan kalian, identitas atau biodata kalian. Termasuk juga latar belakang keluarga juga biasanya ditanyain, dan sekolah kalian asal mananya dulunya. Bahkan piagam penghargaan pun juga guys, raihan prestasi yang kalian miliki itu kalian sebutkan aja di biodata kalian ini, oke? Terus yang ketiga nih, pertanyaan yang sering muncul, tunjukkan kehebatanmu, kelebihanmu, bakatmu. Ini lebih ke praktek ya. Misal nih aku tari, bakatku nari, karena aku juga masuk isi jurusan seni tari. Jadi ya udah, aku disuruh praktek nari, aku menari, praktek langsung di depan 3 narasumber itu pada saat wawancara. Kalau kamu bakatnya ngambil seni musik, kalian bisa jadi disuruh ini ya, nyanyi atau main alat musik, atau menggambar, atau apalah itu ya, berkaitan dengan jurusan kalian, oke? Pertanyaan keempat yang sering muncul adalah kalian ditanyakan tentang teori-teori yang berkaitan dengan jurusan kalian. Contoh aku jurusan tari, ditanyakan apa sih yang dimaksud dengan tari A, tari B? Apa yang kamu ketahui tentang tari? Apa yang dimaksud dengan tari? Jadi seperti itu ya guys. Terus yang kelima, pertanyaan yang sering muncul adalah pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan umum atau wawasan umum. Contoh seperti jurusan aku tari, aku ditanyain siapa tokoh atau seniman tari favorit kamu, atau sebutkan tarian-tarian daerah yang ada
di tempat kamu. Jadi kalian harus tahu, kalian juga harus menggali wawasan yang berkaitan dengan daerah kalian. Takutnya nanti ditanyain itu. Terus yang keenam, pertanyaan yang sering muncul adalah kalian ditanyakan tentang penyakit yang kalian alami saat itu, saat sekarang, atau penyakit berat, yang penyakit terparah kalian apa. Takutnya akan mengganggu aktivitas masa perkuliahan. Apalagi kalau di bidang fakultas seni pertunjukan ya, kita mainannya fisik. Kita harus punya fisik yang kuat biar nggak sakit-sakitan terus kan, karena kita banyak praktek selain teori. Selain pertanyaan yang berkaitan dengan kampus, jurusan, kadang kita juga ditanya mengenai pertanyaan tentang keluarga kita, seperti contoh penghasilan orang tua. Ada beberapa narasumber yang nanyain penghasilan orang tua berapa, kerjaannya apa, bagaimana ekonomi kalian, karena mungkin ini berkaitan sama UKT ya, uang kuliah tunggal yang akan kalian bayar per semesternya. Maksudnya apakah punya tanggungan yang beban yang berat atau enggak, gitu sih maksudnya. Kamu tahu isi dari mana, mendapatkan informasi kuliah seni itu dari mana. Dan pertanyaan yang selanjutnya, mau jadi apa sih kamu kuliah di ISI? Punya prospek kerja ke depannya tuh apa? Atau pencapaian terbesar kamu mengenai kuliah jurusan yang kamu ambil itu apa? Pertanyaan yang sering muncul lainnya adalah apa dan siapa yang memotivasikan kalian untuk kuliah di ISI? Lainnya menurutku itu adalah pertanyaan random aja sih guys. Nanti itu pertanyaan terus kayak anak dari pertanyaan-pertanyaan, jadi berkaitan aja gitu, berantai, pertanyaan berantai. Itu seiring nanti kalian jawab juga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Itu aja guys video aku hari ini, semoga kalian paham ya apa yang aku sampaikan dari tadi. Tetaplah terus belajar, semangat berkarya. Buat teman-teman yang nantinya bakal lolos tes ISI setelah nonton video YouTube aku ini, alhamdulillah ya guys, keren banget. Kalian keren, kalian bisa lolos dari berbagai kalangan, berbagai siswa-siswa. Kalian bisa lolos dari ribuan yang daftar, keren banget sih. Karena masuk ISI itu sebenarnya susah gampang sih. Ya semoga aja nggak berubah ya, prosesnya sama, programnya sama, cara-cara tesnya sama dari yang dulu aku tahun 2016 sampai sekarang. Oke guys, teman-teman wadah-wadidaw, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube aku, Imas Lerama. Bye bye.